Oke, kita bahas tadi kepotong, mohon maaf banyak tamu ya. Oke, soal selanjutnya, soal tentang energi dan daya listrik ya. Soalnya begini, sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 900 watt. Jadi eh, pada pada rumah keluarga tersebut KWH-nya 900 watt dengan tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan keluarga ini menggunakan lampu 200 watt, 220 volt, jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang adalah ya. Jadi gini, kamu harus paham dulu arti dari lampu yang 200 watt per 220 volt ini sama 900 watt ini apa, 110 volt ini apa. Jadi gini, 900 watt itu artinya kapasitas yang dimiliki oleh rumah tersebut untuk menggunakan alat listrik ya. Jadi alat listrik yang dia pakai di rumah tersebut maksimal itu 900 watt gitu. Ya kalau bisa jangan sampai 900 watt banget ya, karena udah batas banget itu. Nah, tegangan yang disuplai oleh PLN-nya 110 volt untuk kapasitas 900 watt ini gitu. Nah, kalau misalkan di rumah tersebut menggunakan elemen listrik, contohnya lampu dengan kapasitas 200 watt, 220 volt, itu artinya ya lampu ini bisa menyala pada tegangan, bisa menyala dengan baik pada sumber tegangan 220 volt dengan energi 200 joule per detiknya. Jadi kalau ditanya, Bu, kalau dipasangnya pada tegangan 110 volt bagaimana? Bisa nyala apa enggak gitu. Terus bagaimana kalau misalkan si lampu ini dipasang di atas sumber tegangan 220 volt, misalnya 330 volt, nyala juga nggak ya? Jadi gini, ini adalah batas apa maksudnya karakteristik si lampu tersebut bisa beroperasi dengan baik gitu. Jadi kalau kurang dari ini bisa nyala nggak? Bisa, tapi redup. Misalnya kalau dipasang di volt 110 volt, bagaimana? Redup. Tapi kalau misalkan dipasang di atas 220, misalnya 330 volt, bagaimana? Bisa juga nyalanya, tapi lebih terang. Tapi karena melebihi batas kemampuan maksimum dia, berarti tidak lama kemudian lampu tersebut akan putus gitu ya, gitu. Nah, jadi sekali lagi tadi lampu ini dapat beroperasi dengan baik pada sumber tegangan 220 volt dan artinya dia lampu tersebut mengalir energi 200 joule per sekon. Mana Neng? Bu Reni di TU. Kemudian pertanyaannya adalah berapa jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang gitu. Artinya kita harus tahu dulu berapa energi yang mengalir pada lampu tersebut pada saat dia dipasang di 110 volt, karena kan maksimumnya 900 watt. Terus kalau lampu ini dipasang di 110 volt, 110 volt berapa watt jadinya gitu. Nah, berarti kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahuinya jelas ini karakteristik lampu 200 watt itu sebagai daya satunya, 220 volt itu sebagai V1, kemudian
Kalau dipasang di rumah dengan sumber tegangan 110 volt atau V2, berapa dayanya? Nah, pertanyaannya itu ya. Nanti kalau sudah tahu berapa daya lampu tersebut kalau dipasang di rumah yang tegangannya 110 volt, sudah tahu berapa dayanya, baru nanti kita hitung dengan kapasitas maksimal di rumah tersebut 900 watt. Nah, oke, jadi sudah jelas ya, P1 200 watt, P1 220, ini karakteristik lampu. Kalau ini kalau dipasang di rumah bagaimana? Yang dicari berapa daya si lampu tersebut kalau dipasang di rumah gitu. Jadi bukan berarti tidak bisa nyala kalau di bawah atau di atas kapasitasnya bisa, cuman kalau di bawah redup, kalau di atas bisa lebih terang tapi tidak awet gitu. Nah, rumus daya itu kan V kali I, maka kalau disederhanakan diturunkan kembali, I itu kan kalau hukum Ohm V dibagi R, jadi rumus daya itu adalah V kuadrat dibagi R. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa hubungan antara, karena yang diketahui itu adalah daya sama sumber tegangan, berarti kita lihat hubungan antara daya sama sumber tegangan. Hubungannya itu adalah P sama sumber tegangan ini adalah berbanding lurus. Jadi P1 sama dengan V1 kuadrat. P2 sama dengan V2 kuadrat. Ya, jadi didapat perbandingan seperti ini. Karena di sini kita mempunyai dua kondisi. Ya, kemudian P1-nya ada 200, V1-nya 220, V2-nya 110. Dari persamaan ini didapat bahwa daya lampu tersebut kalau dipasang di rumah yang kapasitas 900 watt tegangan 110 volt itu adalah 50 watt. 50 watt. Nah, ternyata dayanya lebih kecil dibanding karakteristik si lampu tersebut kalau dipasang. Artinya energi yang mengalir di lampu tersebut kalau dipasang di rumah tersebut adalah 50 joule per second. Akan lebih bagus kalau dia pasang di rumah yang energi yang masuk ke lampu tersebut itu adalah 200 joule per second. Berarti masih kurang ya suplai energi ke lampu tersebut kalau dipasang di rumah yang 900 watt. Jadi kemungkinan nyala lampu tersebut akan redup gitu. Nah, jadi berapa banyak lampu yang bisa dipasang di rumah tersebut? Karena kapasitas di rumah tersebut itu 900 watt, maka ya udah 900 dibagi 50 sama dengan ternyata 18 buah lampu yang bisa dipasang di rumah tersebut begitu. Ya, ada yang bisa dipahami. Maaf, maksudnya ada yang ingin ditanyakan atau bisa dipahami. Nah, dari sini bisa kita rancang kira-kira kapasitas rumah kita itu berapa watt, terus alat listrik apa saja yang bisa kita pergunakan menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas rumah kita gitu. Nanti akan Ibu tugasi kalian untuk melist barang-barang listrik di rumah kalian, kemudian menyesuaikan dengan kapasitas kapasitas daya rumah kalian gitu. Nanti cek DC-nya ya. Oke. Mungkin untuk pembahasan rangkaian listrik ke arah yang ke-1 cukup sekian. Selanjutnya kita tinggal bahas tentang soal-soal ini agak perlu waktu khusus untuk membahas rangkaian yang bisa diselesaikan menggunakan hukum Kirchhoff kedua. Oke?